Kasus berikut adalah sebuah kasus rujukan yang sangat langka karena kasus yang awal mula dicurigai sebagai kelainan pada otak berupa hidrosefalus atau mungkin holoprosencephaly ternyata merupakan kasus yang sangat jarang ditemui. Pada awal pemeriksaan kita melihat adanya kardiomegali yang ekstrim yang memenuhi seluruh rongga dari jantung, rongga toraks, dengan adanya gangguan dari arus darah, regurgitasi pada aliran darah di jantungnya. Kita tidak terlalu mengupas panjang lebar perihal jantung yang melebar. Namun dari kondisi ini kemudian dihubungkan dengan struktur yang nanti akan kita lihat pada otak. Pada awalnya kita hanya melihat kecurigaan dari kardiomegali ini sebagai suatu kelainan isolated yang kemungkinan berasal dari proses infeksi atau kegagalan fungsi jantung. Terlihat 4 ruang jantung yang melebar, ventrikel kanan, ventrikel kiri, dan atrium kanan dan atrium kiri. Yang hampir memenuhi seluruh rongga toraks. Pada awal pemeriksaan ini saya lebih cenderung mencari kelainan pada jantung sebelum nantinya terpikir bahwa ini adalah suatu kelainan primer pada otak bayi. Di sini kita masih mengamati struktur kardiomegali. Dengan struktur ini adalah pembesaran dari jantung, 4 ruang jantung tadi yang kita lihat. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Kemudian pemeriksaan kita alihkan ke kepala. Cukup lama saya melihat suatu kelainan yang kemudian awalnya kita curigai sebagai suatu kelainan ventrikulomegali ataupun kemungkinan holoprosencephaly. Namun begitu terpikir bahwa apakah ini bukan suatu kelainan dari pembuluh darah, kita mencoba mengamati dengan kondisi Doppler. Ternyata terlihat arus darah yang melebar dari vena-vena dan pembuluh darah di otak yang membawa ke suatu kecurigaan diagnosa yang sangat langka, yaitu galen aneurisma. Kasus yang sedemikian jarang kita jumpai disebabkan oleh aneurisma pada pembuluh darah otak. Kasus yang letal dengan prognosis yang buruk, dan biasanya dalam kondisi bayi kemudian lahir menangis, biasanya pembuluh darah ini akan pecah. Jadi ini adalah suatu kondisi yang kita namakan galen aneurisma. Kemudian dari teori kita coba menghubungkan
kenapa terjadi kardiomegali pada jantung bayi. Ternyata diakibatkan adanya peningkatan tekanan darah pada jugular vein yang menuju ke otak pada bayi. Sehingga sekumpulan teori dan kemudian gambaran pembuluh darah seperti ini pada otak mendukung diagnosa bahwa ini adalah suatu Galen aneurysm. Pasien sendiri ini baru anak pertama, P1, P0 dengan A0. Kita coba mengamati keseluruhan pembuluh darah otak, yang kemudian kita amati dengan 3 dimensi. Kita lihat arus darah yang melebar pada pembuluh darah dari basis kranium. Jadi ini adalah suatu aneurisma Galen yang biasanya akan terjadi ruptur pada saat bayi itu lahir, sehingga umumnya bayi akan berakhir dengan kematian. Kasus ini sendiri pernah dilaporkan dalam beberapa jurnal, namun saya baru pertama kali menjumpai kasus ini sekitar tahun 2014, dan setelah 6 tahun saya menjumpai kasus ini kembali. Jadi kasus yang cukup langka dan perbandingan sangat jarang, bisa 1 berbanding 100.000 kasus. Kemudian kita coba mengamati teori yang menyatakan kondisi dari kardiomegali ini berkaitan dengan adanya pelebaran pembuluh darah menuju otak, yaitu vena jugularis di area leher pada bayi. Jadi kardiomegali ini merupakan suatu gabungan dari terjadinya aneurisma pada otak. Kita coba mengamati pada area leher konsep teori dari sebuah kelainan Galen aneurysma ini. Profil wajah tidak bisa ditampilkan terlalu jelas karena ditutupi oleh tangan bayi. Nah, ini adalah area pada sekitar leher di mana ini adalah vena jugularis yang melebar menuju area kepala. Jadi suatu konsep di mana terjadinya kardiomegali, kemudian pelebaran jugular vein yang menuju ke otak, disertai hancurnya struktur otak, disertai gambaran vena-vena dan pembuluh darah otak yang melebar. Ini adalah suatu konsep dari suatu kelainan yang kita namakan Galen aneurysm. Kasus yang berakhir letal, belum ada dilaporkan pada kondisi ini janin yang selamat, karena biasanya pembuluh darah ini akan pecah setelah bayi itu lahir.